Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu IHSG hari ini ya. Dan untuk IHSG hari ini turun ke level 7.009 ya. Setelah gagal breakout di atas 7.047 ya. Jadi untuk resisten IHSG itu secara teknikal di 7.047. Karena hari ini gagal breakout di atas itu ya turun. Kalau secara teknikal kita perlu waspada ya untuk IHSG ini cenderung bearish kalau secara teknikal. Selama IHSG belum berhasil breakout di atas 7.047 ada kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area ini. Kalau kita lihat transaksi untuk hari ini di IHSG sebenarnya untuk aslinya sendiri net buy ya. Jadi untuk IHSG hari ini aslinya masuk di Bank BRI 125,7 M, kemudian di Bank BNI 38,6 M, di BP, Indi, WNPR, Raja ya. Dan untuk hari ini asing paling banyak keluar di Bumi, Antam, UNTR, Bank Mandiri, Cepin ya. Kalau menurut saya pribadi untuk IHSG hari ini walaupun asingnya net buy, tapi masih sepi ya. Jadi untuk fluktuasinya itu nggak terlalu bagus. Jadi selama IHSG masih sepi ya cenderung bearish ya untuk trennya. Jadi amannya kalau mau masuk untuk besok atau beberapa hari ke depan ya jangan all in lah kalau amannya. Kalau mau invest dalam jumlah yang besar ya amannya nunggu IHSG balik lagi ke atas 7.047 ya, atau nunggu ada tanda-tanda pembalikan arah ya untuk indeks IHSG. Itu aja untuk IHSG. Untuk besok kemungkinan gimana ya, kalau melihat hari ini aslinya net buy, sebenarnya untuk besok masih ada kemungkinan akan konsolidasi dulu ya. Untuk IHSG mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini, tapi kalau masih merah ya hati-hati. Tapi menurut saya sih untuk besok IHSG akan dibuka hijau ya, mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini, sedikit di bawah resistennya. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita cek saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh hari ini turun lagi, turun ke harga 238 ya. Jadi untuk saham Gotoh hampir mau nyentuh resisten lagi di 230, 232. Oh sorry, ini area support ya. Jadi untuk mau nyentuh area support ya. Jadi untuk support Gotoh itu di 230, 232 ya. Jadi kalau mau masuk di saham Gotoh bisa pertimbangkan area situ ya. Ada kemungkinan di area situ mantul seperti sini. Kalau sini kan cuma sampai 232 aja ya. 234 ya pas kemarin. Ya, perhatikan aja level 232, 230 kalau mau masuk di saham Gotoh ya. Kalau kita lihat transaksi saham Gotoh hari ini untuk saham Gotoh hari ini tanggal 3 Oktober didistribusi oleh RX ya. Jadi RX net sell 21,3 M. Jadi untuk RX hari ini pure distribusi di saham Gotoh ya. Nggak melakukan pembelian sama sekali, jadi murni jualan untuk RX-nya ya. Selain RX ada YB, YUOD yang net sell di saham Gotoh. Kemudian yang nampung ada YP, NI, SQ, KL, XC ya. Dan untuk PD-nya sendiri di saham Gotoh hari ini PD mana PD? PD net buy, net sell ya. PD net sell 1,4 M. Jadi karena hari ini didistribusi cukup besar, ada kemungkinan untuk saham Gotoh besok turun ya. Kalau lihat market maker hari ini YU, CCRE ketiganya net sell ya. Jadi ya ada kemungkinan besok akan ke area sini 230. Perhatikan soal area ini, kalau semisal besok sekiranya ada yang membettingi atau ada tanda-tanda mau rebound, bisa open buy di area sini kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gotoh.
Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini naik ya. Jadi untuk saham Bank BRI masih konsolidasi di range area ini, untuk harganya masih terus dijaga. Jadi untuk Bank BRI naik 0,89%. Kalau kita lihat siapa yang jaga harga di saham Bank BRI. Untuk BBRI hari ini tanggal 3 Oktober, BK masuk cukup banyak. BK net buy 207,8 M ya. Selain BK ada PD, ZB, AG yang net buy di saham Bank BRI. Kemudian yang jualan ada KZ, YU, CS, KZ cukup banyak 120 M ya. Secara keseluruhan untuk hari ini Bank BRI diakumulasi oleh BK, dan yang jadi market makernya BK, ZB ya. Keduanya net buy, jadi ini sinyal cukup baik untuk saham Bank BRI ya. Untuk besok ada kemungkinan akan dibuka hijau, mungkin akan nyentuh area resisten di 4.590 ya untuk target kenaikannya besok. Tapi kalau gagal breakout di atas itu ada kemungkinan turun lagi, konsolidasi di range area ini ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk harganya masih terus dijaga supaya enggak breakdown di bawah 4.470. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Untuk Telkom hari ini tadi sempat turun, jadi hari ini open di 4.460 dan close juga di 4.460 ya. Jadi untuk Telkom masih konsolidasi di range area ini ya, sama kayak Bank BRI, trennya masih konsolidasi. Secara teknikal supportnya ada di sini 4.360 dan resistennya ada di 4.500. Jadi kalau mau masuk di Telkom amannya nunggu di bawah atau nunggu breakout di atas 4.500 ya. Itu secara teknikal. Kalau kita lihat transaksi Telkom untuk hari ini gimana? Telkom hari ini tanggal 3 Oktober di akumulasi, ada yang akumulasi ini si CC net buy 78,8 M. Selain CC ada KZ, PD, YU ya, dan yang jualan ada AK, ZB, CS, BB. Ini yang jualan asing ya. Jadi untuk asing, yang masuk ini CC asing ya. Jadi CC, KZ, YU asing yang masuk. Kemudian yang jualan juga asing, AK, ZB, RX asing ya. Ini yang jualan juga cukup banyak, jadi perlu hati-hati juga sebenarnya ya di saham Telkom. Dan yang jadi market maker hari ini ZP, AK, keduanya net sell. Cuman CC asing net buy akumulasi 78 M, dan untuk asingnya sendiri sebenarnya net buy atau net sell di saham Telkom itu. Untuk asingnya di saham Telkom hari ini net sell, ternyata net sell 9,1 M, jadi lebih banyak yang jualan ya. Jadi untuk asingnya didistribusi, untuk asingnya hanya saja diakumulasi oleh CC ya. Untuk besok gimana ya, ada kemungkinan masih konsolidasi ya untuk saham Telkom, karena hari ini belum ada yang akumulasi cukup banyak. Mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini. Perhatikan aja level ini kalau mau masuk ya. Kalau misalnya besok turun bisa pertimbangkan kalau mau masuk di dekat area support. Atau kalau besok naik dan berhasil breakout 4.500, nah itu open aja nggak apa-apa. Kemudian pasang posisi sedikit di bawah 4.500. Oke, itu untuk saham Telkom, tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham UNTR. Dan untuk UNTR hari ini naik tipis 0,5% ya. Dan kalau diperhatikan di sini masih ada gap yang belum ketutup, gap down ya. Jadi kalau mau nutup gap ya harusnya naik. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk UNTR, apakah ada yang akumulasi? Untuk UNTR hari ini tanggal 3 Oktober di distribusi ya. Ini KZ net sell 74,8 M, cukup banyak. ZP 45,9 M, RX 10,8 M. Kemudian yang nampung ada BB, AK, BK, YU. Dan untuk asingnya sendiri net sell ya, KZZP-nya asing yang jualan. Asingnya net sell berapa di UNTR? Untuk asingnya net sell 42,3 M, cukup banyak ya. Untuk besok gimana? Kalau menurut saya untuk besok akan konsolidasi dulu ya. Kalaupun turun perhatikan aja level sini
32.000 ya, ini area support UNTR secara histori ya, kalau masih bertahan di atas 32.000 ya ada kemungkinan mantul naik ya. Tapi kalaupun naik kayaknya untuk besok UNTR naiknya nggak bakal tinggi-tinggi banget. Ya kalau menurut saya sih kemungkinan untuk UNTR besok akan konsolidasi dulu, mengingat hari ini belum ada yang akumulasi ya. Malah cenderung distribusi itu si KZ ya, KZ distribusi. Oke, itu untuk saham UNTR. Kalau kita cek untuk 1 minggu terakhir di saham UNTR apakah ada yang akumulasi? Coba kita cek dari tanggal 26 kemarin. Untuk UNTR sebenarnya ada yang akumulasi ya, si AK net buy 412,6 M, average-nya di 33.000 di area sini. 33.000 berapa ini? 33.010 ya. Jadi untuk AK di UNTR untuk hari ini dalam 1 minggu terakhir BEP ya, enggak profit banget juga, enggak, malah rugi dikit ya. 33.010 untuk average-nya AK ya. Dan untuk hari ini AK-nya masih net buy, jadi secara bandar melugi untuk UNTR masih cukup aman ya. Dana yang jadi market maker itu si AK hari ini net buy 34,9 M, jadi nggak menutup kemungkinan untuk besok sebenarnya kalau AK mau naikin bisa aja ya. Mengingat dalam 1 minggu terakhir diakumulasi oleh AK, kemudian untuk hari ini AK-nya juga jadi market makernya dan masih net buy ya. Jadi ini yang menaikkan kemungkinan si AK ya, walaupun 0,5% ya. Untuk besok gimana ya? Ya tergantung AK ya. Kalau AK udah cukup akumulasinya mungkin bisa dinaikkan. Oke, itu untuk saham UNTR ya, tetap hati-hati untuk supportnya di area sini 32.000 dan untuk target kenaikannya bisa di area sini ya kalau yang udah punya posisi, kemudian berharap UNTR naik, perhatikan saya level ini 34.100 ya, karena di area sini UNTR bisa nutup gap. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham SLIS ya. Dan untuk saham SLIS hari ini ARB setelah tadi di open naik ya, jadi kemarin kan yang naikin si MG. Kemarin MG-nya floating profit 13% ya, hari ini dinaikkan dulu ya, mancing-mancing retail masuk. Nanti kalau retail udah masuk MG-nya taking profit. Ini kemungkinan MG-nya jual barang ya, kalau kalau kita cek di sini untuk SLIS hari ini SLIS hari ini tanggal 3 Oktober MG kan, MG net sales 11,8 M, jadi yang nurunin si MG. Untuk market makernya MG market makernya market makernya ada YP sama MG ya. Jadi untuk market maker hari ini ada dua, YP valuasinya 63,3 M, MG-nya 60,4 M ya. Cuman YP ini nyangkut ya, nyangkut dia net buy 3 M ya, sedangkan MG-nya net sales 11,8 M ya. Jadi kemungkinan tadi yang awal-awal menaikkan saham SLIS itu si MG, habis dinaikkan, YP masuk, kemudian PD masuk, CC masuk, XC masuk, ya udah diturunin ya, MG-nya jualan ya. Mengingat kemarin udah floating profit cukup banyak untuk si MG, dan ini yang nyangkut PD, CC, XC, YP ini sebagian retail juga banyak yang pakai ya, jadi entah bandar atau retail ini yang nyangkut. Untuk hari ini didistribusi oleh MG, untuk besok gimana ya tergantung MG dan YP ya. Kalau menurut saya sih karena hari ini MG-nya jualan cukup banyak 11 M ya, ada kemungkinan untuk SLIS bisa turun lagi ya. Untuk besok ada kemungkinan dibuka turun, hati-hati aja kalau besok SLIS breakdown di bawah 374 ya. Untuk area support SLIS terdekat itu di 374. Kalau besok breakdown di bawah itu, apalagi kalau sampai ARB, mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru masuk walaupun di harga ARB-nya ya. Kalaupun naik ya paling itu YP yang naikin ya, mengingat YP hari ini net buy 3 M ya, tapi tetap amannya
Ya amannya gimana ya? Amannya wait and see aja dulu ya untuk di saham kayak Swiss ini ya. Oke, itu aja untuk analisa Swiss. Tetap disclaimer ya, untuk besok ada kemungkinan turun. Apakah ARB? Kalau menurut saya sih ya ada kemungkinan ARB ya, tapi kalau YP langsung nge-HK ya bisa naik lagi ya. Jadi ada kemungkinan ARB, cuman ya bisa aja diangkat sama YP ya. Uh, atau kalau kita cek aja dalam 1 minggu terakhir, coba dalam 1 minggu terakhir YP punya barang berapa di saham Swiss dari tanggal 26 YP-nya net by 6,3 M. Kemudian jadi market maker utamanya YPMG, YP average di 390 ya. 390 berarti di area sini. Jadi floating loss cuman nggak terlalu banyak ya untuk YP-nya, jadi nggak menutup kemungkinan kalau floating loss-nya dikit, masih dikit itu YP bisa nahan floating loss lebih dalam lagi, itu udah biasa ya. Jadi ada kemungkinan besok akan turun, jadi mending wait and see aja, jangan buru-buru masuk di saham Swiss ya. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham Kajen. Dan untuk saham Kajen hari ini naik cukup tinggi, 8% ya. Jadi untuk hari ini untuk Kajen open gap bawah, open di harga 262. Terus di bawah naik, sempat nyentuh level tertingginya 332 ya. Jadi untuk saham Kajen sempat tembus resisten, cuman gagal breakout ya. Kalau kita lihat transaksi, apakah ada yang akumulasi di saham Kajen untuk hari ini? Kajen untuk hari ini tanggal 3 Oktober didistribusi sama CC ya, CC net sell 1,1 M. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang nampung ada NI, KK, XI, YB ya. Jadi naiknya saham Kajen ini disertai dengan distribusi. Kemudian yang jadi market makernya YP, MG, keduanya net sell ya. XI masuk ini 250 juta ya, average di 310 berarti sedang di sini ya, berarti ada retail yang nyangkut ya di saham Kajen. Untuk besok gimana ya tergantung YP sama MG ya, kedua itu market makernya. Tapi kalau menurut saya sih untuk besok Kajen akan turun dulu ya, mungkin kalau retailnya udah cut loss baru dinaikin, mungkin seperti itu. Jadi untuk saham Kajen amannya untuk besok wait and see aja dulu, mengingat hari ini di distribusi ini ya, ini jelas distribusi. CC net sell 1,1 M, MG net sell 328 juta. Ya kalaupun mau masuk, ada kesempatan mau masuk di saham Kajen, jangan pakai duit yang terlalu gede, nanti dikarungin sama bandar karena market cap-nya kecil. Oke, itu untuk saham Kajen. Selanjutnya kita cek SMDM. Dan untuk saham SMDM hari ini naik ya, naik lagi. Tadi sempat nyentuh supportnya di 396, habis itu ditarik naik ya, naik 9%, cukup tinggi. Kalau kita lihat siapa yang jadi market maker di saham SMDM untuk hari ini, market makernya YPMG ya. YPMG keduanya masih net buy, jadi YP net buy 3,4 M, MG-nya net buy 3,2. Untuk valuasinya ini YP paling gede ya, 56,7 M, kemudian additional MG 11,2 M. Jadi untuk SMDM ya tergantung dua broker ini, karena hari ini mereka net buy average di 422 dan 405, MG-nya 405. MG average-nya di sini 405, kemudian YP-nya di 433, 422 di area sini ya. Jadi market makernya sedang floating profit semua, dan MG-nya floating profit cukup lumayan. Jadi ada kemungkinan besok ya habis dibuka, misalnya dibuka hijau ya, ada rawan koreksi ya kalau MG-nya taking profit. Menurut saya sih kemungkinan besar MG besok akan taking profit di saham SMDM ya. Paling ya dinaikin dulu
mancing-mancing retail, perhatikan aja level ini. Kalau berhasil breakout di atas 452, ada kemungkinan untuk saham SMTM mengejar resistennya di 492 ya. Untuk resisten selanjutnya kalau SMTM berhasil breakout di atas 452. 452 itu resisten SMTM secara historis, sedangkan 494 ini resisten SMTM secara Fibonacci ya. Jadi untuk besok gimana ya, amannya wait and see aja dulu, walaupun naik ya jangan panas lah, itu kerjaannya MG sama YP buat mancing-mancing retail ya. Selama retail nggak masuk, ada kemungkinan besok SMTM masih naik ya. Misalnya cuman masuk sedikit, ada kemungkinan dinaikin dulu. Tapi kalau mereka taking profit ya bisa-bisa ARB untuk SMTM ya. Oke, itu untuk saham SMTM, supportnya masih di area sini. Jadi kalau minat masuk di SMTM, perhatikan level 398. Oke, selanjutnya kita cek saham Bapak BAPA ya. Untuk BAPA hari ini turun ARB ya. Jadi tadi sempat dinaikin, habis itu langsung dibanting turun. Kalau kita lihat siapa yang banting turun, ya, market makernya YP kayaknya ya untuk si Bapak ini. Untuk Bapak hari ini ya YP sama MG, market maker utamanya YP net sell 1,7, MG-nya net sell 2,4 ya. Dan untuk hari ini di saham Bapak didistribusi oleh kedua market maker ini lagi, YP sama MG, kemudian yang masuk ada retail ya, PD, XI, CC, XL ya. Kok bisa ya? Retailnya berarti kena jebakan market makernya ya ini. Mereka nyangkut di 170-an, jadi untuk besok karena ya nyangkut di area sini itu retail ya ada kemungkinan diturunin dulu untuk saham Bapak, bahkan bisa-bisa ARB ya. Kalau besok saham Bapak ARB harga berapa? Coba kita hitung bareng-bareng untuk Bapak. Kalau besok ARB ke harga dikalikan 93%. Kalau besok Bapak ARB ke harga 147 ya. Turun 10 poin berarti kalau besok Bapak ARB. Oke, itu untuk saham Bapak. Dan kemudian besok turun. Selanjutnya kita cek saham Hexa ya. Hexa ARB soalnya hari ini. Hexa ARB. ARB ke harga 6050 dan secara teknikal ini berhasil breakdown ya. Jadi untuk tadi open gap bawah, open di harga ARB sempat ditarik naik, habis itu diturun lagi. Kalau kita cek siapa yang distribusi di saham Hexa untuk hari ini tanggal 3 Oktober di distribusi, oh yang distribusi malah retail ini, XI net sell 1,1 M, dan yang nampung ada NI yang nampung juga retail ya. Untuk besok gimana? Yang jadi market maker CCXI. Kalau kita cek untuk 1 minggu terakhir di saham Hexa, dalam 1 minggu terakhir untuk Hexa, AG, CPPD yang masuk, kemudian yang jualan DHBKNI ya. Jadi untuk Hexa dalam 1 minggu terakhir juga belum ada yang akumulasi ya. Maksudnya belum ada yang akumulasi cukup banyak. Jadi perhatikan saja level ini kalau masih turun ya. Kalau masih turun perhatikan level 5.875 kalau mau masuk di saham Hexa ya. Tapi kalau naik dan berhasil breakout di atas 6.075 ya ada kemungkinan untuk Hexa akan bertahan lagi di range area ini ya. Jadi untuk Hexa besok gimana, karena hari ini ARB yang mending jangan buru-buru buat masuk ya. Mending wait and see aja dulu karena ya belum ada akumulasi yang cukup besar di saham Hexa ya. Oke, itu untuk saham Hexa.